Oke, anak-anak, apa kabar? Kita masih tetap belajar membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut bahwa kemarin kita sudah membahas konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Di dalamnya kita sudah berbicara tentang makna hak asasi manusia. Hari ini kita akan berlanjut pada bagian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, perlu anak-anak pahami bahwa untuk membahas terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi di Indonesia, kita bisa melihat bahwa penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu bisa kita lihat dari dua faktor ya. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu internal dan eksternal? Perlu anak-anak ketahui, internal itu berasal dari dalam, sedangkan eksternal itu adalah berasal dari luar. Nah, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan setelah di undang-undang atau yang mengatur tentang pengadilan pelanggaran hak asasi manusia, anak-anak bisa lebih lanjut baca Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 gitu ya. Nah, apa saja sih penyebab pelanggaran hak asasi manusia? Tadi Pak sudah sampaikan bahwa titik poinnya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita lihat dari faktor internal itu ada sikap egois. Apa itu egois? Saya kira anak-anak sudah memahami ya. Tidak perlu Pak jelaskan lebih jauh. Nah, terkait kemudian yang kedua ada sikap tidak toleran. Nah, tidak toleran di sini anak-anak juga sudah bisa memahami bagaimana orang itu tidak toleransi. Di sini juga bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir adanya rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Nah, itu faktor penyebab secara internal. Internal itu ya dari dalam diri ya, atau dari dalam. Nah, berikutnya adalah faktor eksternal. Eksternal itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya ya, anak-anak kan sudah ketahui ketika orang berkuasa kadang-kadang itu menyalahi atau memanfaatkan kekuasaannya. Berikutnya adalah ketidaktegasan aparat atau penegak hukum. Artinya orang-orang yang memang bergerak di bidang ini tidak menegakkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga akan terjadilah pelanggaran HAM. Kemudian penyalahgunaan teknologi ya. Nah, anak sudah tahu bahwa perkembangan teknologi sampai saat sekarang ini itu berkembang pesat. Berikutnya ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Ini juga bisa terjadi kalau kita lihat misalnya terlalu jauh jarak ekonomi antara orang yang memiliki dengan orang yang tidak memiliki, yang bisa kita kategorikan misalnya orang miskin dengan orang kaya. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ya. Itu ada dua, perlu Pak tekankan sekali lagi, ada dua penyebab ya. Nah sekalian ya. Nah, berikutnya kita bicara tentang kasus ya, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, kalau kita melihat pelanggaran hak asasi manusia diadili melalui mekanisme, ada nanti perlu Pak tekankan, ada namanya pengadilan hak asasi manusia ya. Jika termasuk pelanggaran berat meliputi ini, ada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, itu ya. Lebih lanjut ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti minggu depan kita akan membahas juga upaya penegakan HAM. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini Pak cukupkan ya.